kebanyakan dari kita ya tidak selalu menyukai ketika kita sedang dalam keadaan yang tidak nyaman. Ya, kita nggak suka ketika kita merasa cemas. Kita nggak senang ketika kita merasa sedih. Kita ingin mengubah keadaan ketika kita merasa marah. Kita ingin mengenyahkan semua perasaan-perasaan yang negatif. Dan ketika kita sudah mencapai momen ketika kita merasa bahagia ya, kita ingin menggenggam rasa bahagia itu. Sadar nggak kamu ya? Ketika kamu ingin menggenggam bahagia itu ketika kamu sedang bahagia, sebenarnya bahagia itu sudah hilang. Karena ketika kita menggenggam apapun itu ya, disitulah letak penderitaan terjadi. Karena kita ngerasa bahwa bahagia itu sudah hilang. Dan ketika kita merasa bahwa bahagia itu sudah hilang, muncullah kekhawatiran lagi bahwa, aduh, aku nggak mau nih, kalau ini hilang, aku nggak mau nih ngerasain kesedihan lagi atau kecemasan lagi. Ya. Nah, makanya ya, ketika kita ingin menggenggam bahagia, ya, sebenarnya bahagia itu sudah tergelincir, tampaknya seperti itu ya, dari pengalaman hidup kita. Nah, kalau misalnya kamu terbuka, ya, silahkan belajar untuk melepaskan emosi dengan menggunakan Sedona Method. Saya Adelia, saya Healing Coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi negatif dan keyakinan negatif yang bikin kamu nggak bisa hidup bahagia. Kalau misalnya kamu punya momen-momen seperti itu ya, karena kebanyakan dari kita gitu ya, aduh aku nggak mau nih bahagia, aku ini hilang gitu ya. Kalau misalnya kamu punya momen-momen seperti itu ya, mungkin sudah saatnya untuk menyadari bahwa ini, apapun yang tampaknya terjadi saat ini sebenarnya sudah kebahagiaan itu sendiri. Ini sudah kebebasan, ini sudah keberlimpahan, ini sudah ketidakterbatasan. Ini sudah semua yang kamu cari di luar sana. Jadi bahagia itu selalu ada. Itu memang sudah hak hidup, ya. Bisa muncul sebagai apapun itu, ya. Tapi ketika kita sudah menyadari itu, ya, ketenangan muncul, ya. Jadi kita menyadari bahwa emosi apapun yang muncul itu hanya emosi. Itu bukan fakta. Itu hanya yang tampaknya terjadi saja. Jadi itu pasti akan mengurai dengan cepat, ya. Jadi kita nggak lagi excited berlebihan ya ketika ada sesuatu yang terjadi kayak aduh ini bahagia nih aku pengen pegangin gitu ya. Kita menggenggam kebahagiaan itu sehingga itu adalah bentuk resistensi atas apa yang sudah seadanya ya. Jadi aku mau ini, aku nggak mau yang itu, aku pengen ini, aku nggak pengen yang itu gitu ya. Jadi kita again tidak bisa menikmati bahagia karena takut kehilangan. Kalau misalnya kamu terbuka untuk melepaskan ini semua, ya ada releasing khusus untuk member di YouTube ya, yang judulnya melepas keinginan untuk menolak yang buruk dan menggenggam kebahagiaan ya. Ada di volume 20 ya. Jadi kalau misalnya kamu memang sudah member sadar gembira dan sadar kebebasan ya, kamu sudah bisa mengakses itu ya untuk mendengarkan hal itu ya. Dan menyadari bahwa ini sudah kebahagiaan itu sendiri. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya bareng salah satu sahabat kita, Nurul ya. Nurul itu ketika sedang lamaran ya, Nurul itu panjang perjalanannya ya. Tampaknya seperti itu kalau seandainya kita bicara tentang story ya. Jadi selalu pengen menikah gitu ya. Tapi ketika akhirnya pada momen dilamar ya, biasanya dulu kalau kata Nurul, aduh kalau ada kejadian bahagia besoknya udah nggak bisa tidur, udah excited, udah segala macam gitu ya. Ini setelah melakukan releasing kok biasa-biasa aja ya, semuanya tetap tenang ya. Kita dengar cerita Nurul dulu yuk. Hai Nurul. Halo, Apa kabar Nurul? Good to see you. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita lagi ngomongin tentang menggenggam kebahagiaan gitu. Biasanya kan kita kalau ada apa-apa kan pengennya bahagia terus dan kita excited ketika ada momen-momen yang tampaknya membahagiakan gitu ya. Nurul kan sempat cerita tuh kalau seandainya dulu seperti itu dan kemudian ketika memang momen bahagianya hadir kok biasa-biasa aja. Silakan Nurul. Iya,
Eh, jadi yang kemarin aku ceritain itu ke Coach Ria. Jadi biasanya kalau misalkan dulu itu aku kalau misalkan mau ada acara atau apapun itu pasti kan excited banget. Excitednya tuh berlebihan. Kayak harus pakai baju inilah, pakai baju itu. Terus pokoknya gimana caranya tuh ngatur supaya pas di hari H-nya itu tuh berjalan lancar. Terus juga dress code yang mau dipakai itu tuh sesuai gitu biar moodnya juga naik gitu kan. Nah, terus saking stresnya sebelum acara, padahal kan acaranya masih beberapa hari lagi. Biasanya itu persiapannya banyak banget, kayak misalkan ya milih-milih baju tadi gitu kan. Nah, terus pas hari H, misalkan besok ada acara gitu ya. Nah, itu tuh malamnya biasanya saking pengen banget, aduh besok gue nunggu-nungguin banget nih hari besok. Pokoknya kayaknya besok bakal jadi momen spesial gitu kan. Itu tuh yang nunggu-nungguin banget sampai akhirnya stres nggak bisa tidur saking excitednya. Tuh kayak gitu. Dulu tuh ceritanya kayak gitu. Nah, kemarin kejadiannya adalah apa? Kemarin itu kan aku lamaran tuh sekitar bulan kemarin. Nah, terus pas acaranya itu kan kalau nggak salah di weekend di hari Sabtu. Nah itu tuh dari hari Jumat ke Sabtunya aku yang biasa aja, yang apa? Kamu mau pakai baju mana? Kata ibu aku gitu kan. Aku cuma mau pakai baju ini aja. Oh gitu. Kamu nggak ada niatan mau beli? Enggak, kayaknya itu cuman baju pernah aku pakai beberapa kali aja deh. Aku kayaknya mau pakai yang itu aja gitu. Terus udah kayak gitu, itu tuh malamnya aku masih bisa tidur nyenyak. Itu tuh enak banget rasanya. Terus apalagi ya, pokoknya lebih santai lah menyikapinya tuh sekarang nggak kayak ada kalau saking excitednya kan rasanya deg-degan gimana gitu, jadinya nggak bisa tidur. Kemarin tuh bisa tidur, lelap. Nah, terus ada acara, pas acara lamarannya kan aku nungguin yang calon suami aku datang itu kan. Nah, pas aku nungguin itu biasanya kalau deg-degan itu suka bolak-balik ke kamar mandi, terus tangan tuh keringet dingin, segala macam. Itu tuh nggak ada, aku cuman ya biasa aja santai nonton TV. Paling yang ditanyain, udah sampai mana, udah sampai mana? Iya dia cuma iya dia udah sampai sini kayak gitu. Itu sih perubahan yang sangat aku sadarin ya dari yang sebelum kenal Sedona sama yang udah kenal Sedona tuh kayak gitu. Lebih enak nggak sih Nurul kalau seandainya dalam keadaan santai kayak gitu dibandingin rasa deg-degan yang sampai nggak bisa tidur bermalam-malam itu? Enakan yang sekarang ya, karena kalau yang sekarang tidurnya jadi lebih enak, lebih santai, lebih tenang, terus jadinya tuh tahu mau ngapain kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi ketika kita apapun yang terjadi di luar sana ya teman-teman, ketika kita sudah pada apa ya? Ini saya bicara dengan bahasa ya. Pada ketenangan ini, karena ketenangan ini kan sebenarnya nggak pernah kemana-mana ya. Tapi ketika kita sudah menyadari, kita nggak terlalu terganggu gitu dengan apapun yang tampaknya terjadi karena kita tahu itu ya udah gitu. Itu kan cuma pengalaman baik pengalaman ya dari momen ke momen gitu ya. Kan biasanya kalau seandainya kita ginilah intinya ada momen bahagia terus kita udah selesai momen bahagianya masih kita pegangin kita ingat lagi kita pengen ngulang-ngulang lagi gitu masih Nurul. Iya, iya. Aduh, Coach Lia ini ngingetin lagi ya kan. Iya. Jadi yang sebelum 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 acara kan biasanya aku excited, ini aku nggak excited. Terus setelah acara ya udah aku tidur aja. Terus juga pas hari Seninnya gitu ya, pas aku masuk kerja ditanyain sama teman-teman, ya udah biasa aja. Biasanya kan kalau apa namanya selesai acara ya tetap pengen ngulangin terus terus terus. Ini tuh ya berjalan biasa aja. Aku juga heran. Iya, karena kita sudah sadar ya karena pengalaman itu kan kalau kita mau menyadari ya itu tidak abadi gitu ya kan pasti mengulang kemana coba pengalaman-pengalaman lama yang dulu happy terus udah gitu kita nggak udah hilang gitu udah nggak ada tapi kan ketenangan dan kedamaian ini kan tidak pernah terganggu kita selalu ada di sini gitu rasanya seperti itu dan nggak ada yang bisa mengambil rasa bahagia ini ya nggak sih karena kita tahu ketika kita ngerasa sedih atau cemas itu mah tinggal dirilis aja gitu ya kita nggak ribetin kita nggak ributin gitu Iya nggak sih benar. biasanya Iya kan kalau orang kan benar. pengen pegangan aduh takut hilang
ya Iya kan? benar kata Coach Lia, makin kita pegangin bahagia ya makin kita jadinya rasanya ya khawatir, terus juga cemas berlebihan. Takut nanti kalau misalkan bahagianya hilang, terus nanti gue sedih lagi. Itu tuh sama sekali kemarin nggak kayak gitu. Jadi tadi Coach Lia tuh ngingetin aku, bahkan sesudah acara pun aku juga nggak megangin, ya udah berjalan aja biasa, Ya, kayak gitu. ya. Luar biasa. Nah, dari sini ya, hubungan dengan pasangan akhirnya jadi gimana? Lebih enak nggak dibandingin kalau seandainya dulu ketika belum belajar releasing kan pasti ada pengen ngaturnya, ada pengen takut bahagianya hilang, ada kecemasan, ada bla bla blanya. Nah sekarang kalau seandainya udah belajar releasing gimana sih Nurul perbedaannya? eh kalau dulu kan Kalau dulu kan aku ngerasa bahwa ada yang toksik di sini atau enggak ada yang bermasalah gitu kan. Ya kalau sekarang lebih kayak kayaknya dulu kalau kemarin tuh sempat ada yang sharing di grup caranya gimana sih ngadepin pasangan yang toksik. Terus aku langsung ingat-ingat lagi. Kayaknya dulu gue nggak ngerasain juga deh hal itu tuh ngerasa kalau misalkan tuh orang toksik banget gitu kan. Tapi sekarang perasaan itu mana ya kok udah nggak ada. Hmm, Karena kan Coach Lee juga ngasih toolsnya banyak juga kan, kayak tentang saling serang dan lain-lain. Jadi udah kayak, udah capek aja berdebat kayak pengen kayak berantem nih, tapi aduh gue nggak punya energi lagi deh buat debat. Mending kayaknya gue tidur aja. Tuh ada rasa kayak gitu tuh. Ya karena nggak worth it lagi kan kalau seandainya ngeberantemin sesuatu yang udah lewat. Ya bukan berarti ya teman-teman ya kita mengabaikan ketika ada yang perlu diselesaikan ya. Tapi kita tidak berangkat dari nafsu pengen menyerang lagi. Ya nggak sih? Nafsu pengen bener, ngerasa bener. Nafsu bahwa yang itu harus menderita, harus dihukum. Udah nggak berangkat dari situ lagi. Kita berangkat dari ya udah ketenangan, kedamaian, ada yang perlu diselesaikan ya didiskusin aja untuk kebaikan bersama, tapi kita nggak mikir untuk kebaikan aku aja nih gitu ya nggak sih Nurul? Iya. Keren ya. Jadi kalau seandainya kamu misalnya teman-teman ya punya pasangan yang toksik ya, saya menyarankan kamu beli deh workshop harmonious relationship dan magical relationship ya. Itu akan sangat membantu kamu untuk melepaskan semua bagasi emosi seputar label-label toksik. Toksik itu kan asumsi kita sendiri Label. kan nggak sih? Iya, Iya label. benar. Ya, kita yang melabeli Heeh. bahwa itu toksik, ada yang toksik gitu ya. Padahal kan sebenarnya ya itu asumsi aja, persepsi belaka. Bener nggak sih? Itu itu kalau katanya Coach Lia itu filter. Jadi kalau misalkan filternya udah dirilis, udah hilang, ya udah nggak ada lagi. Iya, benar. Makanya seperti kata Len ini bener, udah jarang tawuran sama pasangan alhamdulillah. Bayangin nggak sih tawuran? Kayak anak SMA aja. Zaman dulu saya sekolahnya di SMA 70 Jakarta ya, kalau kamu tahu itu udah biangnya tawuran ya. Jadi kata-kata tawuran saya udah lama nggak denger nih Leni. Iya sama, aku juga udah lama nggak dengar kata tawuran. Bukan anak sekolah lagi soalnya. Iya, jadi kalau seandainya kamu memang pengen membersihkan relationship kamu ya, either kamu ikut workshop harmonious relationship atau magical relationship atau kamu ikut clean up procedure ya. Kita akan mengadakan lagi 14 days challenge clean up your relationship ya dalam waktu dekat ya. Kamu silakan hubungi Tami aja ya di 0882 23861717 untuk ikutan karena nggak ada yang disebut toxic itu again ya. Itu hanya persepsi dan asumsi kita dan label yang kita berikan untuk entah diri kita atau orang lain ya. Jadi kalau seandainya labelnya udah copot, udah lepas, ya udah enak lah hidup. Iya, Ya Nurul tinggal ya, mengalir aja. Mm-mm. tinggal mengalir aja exactly. Jadinya nggak melekat apapun. Betul, nggak melekat pada apapun. Ya, itu hidup memang begitu ya. Jadi ketika kita sudah melepaskan semua identifikasi kita terhadap tubuh dan pikiran ini, siapapun nama kita dipanggil ya, hidup hanya hidup ya, nggak ada hidup aku, nggak ada hidup kamu gitu. Hidup mengalir begitu aja seperti Nurul bilang gitu ya. Jadi lebih enak emang karena kita nggak usah ngapa-ngapain, hidup sudah mengurus dirinya sendiri ya. Tapi jangan percaya kata kita ya teman-teman, kamu perlu membuktikan ini sendiri ya. Dalam proses releasing itu ya, kalau misalnya kamu masih ngerasa bahwa kamu itu siapapun nama kamu dipanggil, pasti adalah
yang namanya pengen pegangan, terus reaksi tubuh, pengen muntah-muntah, apa segala macam. So what, ya, itu hanya yang tampaknya muncul aja. Ya nggak sih? Ya terusin aja prosesnya, kecuali kamu beri nilai, aduh aku muntah-muntah nih ketika ngedengerin YouTube-nya Coach Lia gitu ya. Itu kamu beri nilai, maka akan seperti itu kamu malas releasing. Ya, karena kamu nggak akan meneruskan proses itu karena kamu pertanyakan, kenapa kok aku tampak jadi sedih banget, kenapa kok aku jadi pengen muntah gitu ya. Kalau masa muntah nggak muntah ya itu Nurul udah pengalaman tuh Udah dulu ya. Kalau ngalamin coaching, berkali-kali. kalau coaching tuh harus nunggu bentar coach Lia aku harus ke kamar mandi gitu ya Nurul ya. Iya, kadang sendiri juga ngerasa sampai yang mual-mual gitu kan, kecil, aduh aku mual Ya, banget ini gimana. Akhirnya ya udah aku duduk aja ngerasain mualnya terus ya udah dirilis udah enak. iya, iya. Gak Jadi nggak kehitung deh apa-apa, itu udah nggak gak kehitung kehitung deh bener. itu. Tergantung filter kamu apa teman-teman ya. Kalau seandainya kamu misalnya toxic relationship, kita masih bicara tentang relationship ya, kamu ngerasa relationship kamu itu toxic banget dan kamu keras kepala nggak mau ngelepasin itu dan kamu ngerasa bener banget ya dan ngerasa itu ada nilainya, ada maknanya, merasa itu signifikan, merasa itu penting ya, itu pasti Nurul udah ketawa aja, merasa pasti akan ada banyak sekali yang muncul sensasi tubuh ya, pasti pengen muntah lah ya nggak sih, karena kamu bereaksi gitu ya nggak sih, karena semua energi itu secara tidak sadar kita simpan di tubuh kita ya, makanya pasti akan bereaksi seperti itu ya nggak Nurul? Benar, benar. Nurul udah pengalaman banget deh teman-teman ya kalau seandainya hal-hal seperti ini makanya dia ketawa terus. Lucu ya kalau misalkan diingat-ingat tuh yang dulu kok bisa gitu. Gak apa-apa jadi cerita kan. Iya benar benar. Ya udah itu cuma cerita dulu aja, dulu ngerasa paling toksik, dulu ngerasa kayaknya ada yang salah. Oh dulu itu kepengen banget punya hubungan harmonis. Benar tuh kata Kak Celia. Makin kepengen, makin dipegangin, makin gak dapet-dapet terus. Tapinya karena releasing, gak tahu releasingnya tentang apa aja kan pokoknya dirilis ya. Pokoknya setiap ada apa namanya ada workshop ataupun ada member, ada video yang baru tuh gitu tuh di YouTube, itu tuh ngikutin aja ngikutin. Akhirnya kayak yang apa sih namanya? Oh, kayaknya udah lewat dari momen itu, kayaknya ada di momen yang lain tuh kayak gitu. Saking udah nggak biasa aja gitu ya, ternyata ya harmonisnya itu ada tanpa harus kepengen beneran terjadi malah. Iya bener kayak gitu. Benar, jadi makin pengen ya teman-teman ya nggak akan dapet sih gitu ya, karena energi pengen dan punya itu nggak sama ya. Kalau pengen itu kan kita berkekurangan, kalau punya itu kita ya udah punya berkelimpahan cukup gitu ya nggak sih. Jadi kalau pengen itu sekalipun kamu mendapatkan relationship yang harmonis sekalipun ya kamu nggak puas, kayak nyari-nyari kok tenang banget ya hidup, kayak aku harus cari masalah deh, ngetes-ngetes gitu ya nggak sih. Jadi terus kita ngetes-ngetes dan muncul lagi konflik, kita merasa senang gitu kan, ada excitement, oh ada konflik, terus akhirnya bubar, relationshipnya toxic beneran ya, terus kamu nyesel nangis-nangis, aduh coba dong kalau dulu aku nggak kayak gitu ya udah bahagia, kenapa aku kok cari masalah gitu ya nggak sih gitu. Jadi makin kamu pengen makanya nggak dapet ya, sesimpel itu sih. Iya, Ya kan Nurul. iya, iya, Coach. Ini ada pertanyaan coach dia, doakan aku dapat uang kaget biar coaching bareng coach. Apa yang perlu didoakan ya, kalau seandainya kamu memutuskan untuk ikutan workshop duitnya pasti ada ya, kalau kamu memutuskan untuk ikutan coaching duitnya pasti ada. Tapi kalau seandainya kamu masih ngarep, tadi barusan kita ngomongin ya, pengen, maka kamu nggak akan pernah bisa dapat ya, itu udah terbukti. Nurul udah, mungkin Nurul bisa cerita ya, kalau seandainya begitu pengen ikut workshop duitnya ada gitu ya, tapi ketika nahan-nahan walaupun duitnya nggak ada tapi tetap ada penderitaannya nggak sih Nurul? Silakan Nurul. Iya, iya aku jadi inget dulu tuh waktu pas aku mau ngambil inian Beyond Conflict kalau nggak salah ya. Waktu pas aku mau ngambil Beyond Conflict itu sebenarnya duitnya ada, cuman aku tahan-tahan kan. Kayaknya ini duit gue. Nanti dulu deh gue tunggu duit lagi yang lain datang kayak gitu kan. Sambil nungguin duitnya datang, kan waktu itu
apa Mbak Tami itu ngasih tahu ya harganya tuh masih promo kayak gitu kan. Terus akhirnya dapet nih beneran duit yang harganya tuh harga normal si workshop Beyond Conflict itu aku dapat karena aku rilis kan. Aku rilis dapat tuh harganya, dapat tuh uangnya. Pas aku dapat uangnya, aku bilang ke Mbak Tami aku mau dong beli workshopnya Beyond Conflict. Oh, karena Beyond Conflict-nya udah selesai menurun, jadi nggak promo, harganya segini. Langsung kayak, aduh, gue nggak ada sisa sama sekali dong duitnya. Udah dapet tapi duitnya nggak ada sisa. Jadinya kayak, kalau kayak gitu tadi kemarin-kemarin tuh nggak perlu ditahan-tahan. Padahal juga beli beli anyway kan. Memang workshopnya diperlukan dan dibeli gitu kan ya Nurul ya. Benar-benar tuh dibutuhin. Iya, jadi kalau seandainya memang kamu mengizinkan ya, semua itu sudah disediakan teman-teman ya. Kamu jangan percaya kata kita ya, kamu perlu membuktikannya sendiri dengan apa? Dengan melakukan releasing ya. Jadi jangan ngarep ya. Kalau misalnya kamu bilang, oh doain dong, gak ada yang salah dengan berdoa. Tapi ketika doanya itu muncul dari hati yang berharap ya, nah itu bikin nggak bisa terjadi gitu. Kalaupun terjadi tuh kayaknya kamu jadinya tetap nggak puas, bukan itu rasanya deh gitu. Ya nggak sih? Gitu. Jadi makanya saya selalu mengingatkan, saya dan Nurul dan teman-teman yang lain ya mengingatkan kalau pengen tuh nggak sama punya teman-teman. Kalau seandainya kamu mengizinkan, ya seperti kata Nurul, Nurul itu begitu mau ikut Beyond Conflict, duitnya langsung ada loh. Ya nggak sih? Sudah ada. Dan kemudian dikasih lagi dari sumber yang tidak terduga-duga. Ya, seharga workshop itu. Artinya kan sudah disediakan. Tapi karena ditahan-tahan, akhirnya keuntungan yang saat ini sudah ada tampaknya hilang gitu. Ya, jadi kalau misalnya memang kamu mau izinkan diri kamu untuk punya, ya saya tuh sudah membuktikan berkali-kali ya. Zaman dulu itu saya benar-benar dalam keadaan bangkrut banget, ya nggak punya uang sama sekali ya. Terus kemudian oh saya misalnya contoh saya mesti nganterin mama saya ke London karena adik saya yang perempuan tinggal di London gitu kan, nggak punya uang loh saya. Rilis aja deh gitu, tiba-tiba ada klien masuk gitu, tiba-tiba ketika di Inggris ketemu banyak teman yang udah lama saya nggak ketemu, semuanya gratis ya, makan gratis apapun gratis gitu ya. Kok bisa gitu? Ya bisa karena kita sudah nggak ada kepengen, ya udah mengizinkan, sudah rasanya udah punya gitu pengalaman itu ya. Jadi makanya saya bilang jangan eh, apa ya, pengen mengenyahkan perasaan negatif itu ya, kalau seandainya kita kembali ke topik kita ya. Jadi karena kita sadari bahagia saat ini sudah ada dan sudah selalu tersedia ya, seperti Mbak Ika gitu kemarin pengen ikut workshop 30 Days Challenge Body Intelligence ya, tapi saat itu duitnya belum tersedia, rilis sama saya di mastermind sadar kebebasan saat itu juga ya, teman-teman yang ada di situ lihat semua ya, langsung masuk uangnya. Kursinya ada WhatsApp masuk nih, cukup uangnya ya. Yang masuk itu berkali-kali lipat, yaitu kalau nggak salah 54 juta ya saat selesai releasing ya. Itu instan, jadi bisa bayar utang-utang yang lain dan bisa ikutan workshop gitu ya. Jangan percaya kata kita, kamu perlu membuktikannya sendiri dengan releasing ya teman-teman. Ini kosnya instan ya. Aku dapat WA masuk tuh ada cair dana. Bisa bayar utang yang kemarin sama bayar workshop. Dari kemarin uangnya karena masuk ke kain terus udah sempet naik sama Mbak Tami boleh nyicil nggak boleh. Cuma aku rasanya nah udah nanti aja deh gitu. Maksudnya karena kain pun ada beberapa kain yang belum saya bayar juga gitu. Jadi kayak nanti dulu deh gitu. Saya gitu. Iya deh. Ya, kalau mengizinkan diri sendiri, makanya aku selalu bilang, mengizinkan diri sendiri, uangnya selalu ada, disediain saat ini juga, nggak nunggu ntar, ya. Iya, Terbukti kan? iya benar. Dahsyat banget sih. Luar biasa. Nggak tahu deh mau ngomong apa lagi. Thank you. Nanti aku Sama-sama. langsung daftar sama Mbak Tami. Terima kasih Thank sudah you. menginspirasi yang lain dan membantu diri sendiri. Good. Halo, Kak Cia. Halo Mbak Ika, luar biasa wajahnya udah langsung berubah sehari releasing. Halo, teman-teman. eh Rasanya gila ya. Belum apa udah gemuk gila. Kemarin langsung tidur nyenyak ya. Meskipun masih padat sampai malam gitu ya. Cuman bangun pagi ke gereja gitu rasanya fresh aja sih gitu pas ya. Kayak nggak ada beban gitu.
Jadi loading kerjanya ya masih ada, cuman kayak udah lebih nggak push gitu ya, nggak push diri sendiri buat ayo 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 gitu. Kayaknya nggak kayak gitu sih. Ternyata kemarin tuh kayak tenggelam aja ya, nggak sadar gitu. Iya, memang benar. Makanya sebabnya kenapa grup-grup seperti ini akan sangat membantu instead of kita ngerjain sendiri. Kalau ngerjain sendiri, walaupun kita udah biasa releasing, kita jadinya kadang-kadang itu tadi yang aku bilang ke Bayu, sabotase pikirannya karena Hmm, ngerasa tahu gitu. Jadi betul, betul. berterima kasih aja sama diri sendiri udah bergabung di sini walaupun telat 15 hari. Ya, aku jadi inget dulu Superflow pertama kali juga telat ya ngikutnya, yang udah running nggak tahu deh udah hari keberapa gitu. Tapi semalam dengerin yang rekaman yang Matami kasih kan di grup itu lah, udah sampai ke hari ke berapa ya? 8 gitu kalau nggak salah ya, malam terus pagi gitu tadi dengerin gitu. Is oke lah ya gitu. Dan nggak ada ngerasa ketertinggalan sih nggak ada sih gitu, jadi kayak ya flowing aja gitu dan Yes. ngikutin energi grup aja gitu. Terus udah gitu aku mau sharing gain kemarin kan, dapat transferan tuh 2 kali ya, itu amazing nih banget ya. Mantap. Welcome back. Nominalnya 52 sama 27 gitu. Bisa buat bayar lunas kain, buat bayar utang yang lain langsung lunas, buat bayar workshop lunas ya kan, jadi kayak nggak ada utang. Jadi seperti kata Mbak Ika, duitnya dari mana? Kata Mbak Ika, pas butuh, pas ada. Ya, jadi pasti ada. Kalau seandainya kamu mau mengizinkan. Ya, Nah, mungkin karena kita saking kepengennya, jadi kita banyak ngontrol kali ya. Itu juga keinginan buat ngontrolnya juga dilepas ya, juga. ya, betul, betul. Dan satu lagi adalah inilah keinginan untuk barter. Ini kan seperti kata Kazanah ya. Saya sudah mencoba melepas keinginan untuk ikut workshop. Gimana caranya? Mencoba ya, nggak sama dengan melakukan. Ya, seperti kalau saya mengutip Lester Levinson ya, pria yang menginspirasi Sedona Method, mencoba adalah ingin dapat approval ya dari sesuatu yang kamu sebenarnya nggak niatin orang. Ya, kalau seandainya kita melakukan ya melakukan, kita nggak nyoba ya, kita melakukan. Benar nggak Nurul? Makanya dulu saya Benar. ke-trigger dulu ya waktu saya belum tahu Sedona Method. Saya bingung gitu ketika misalnya ada karyawan saya bilang, saya coba deh mbak. Kok dicoba sih? Dilakukan. Gitu. Dulu saya ke-trigger banget loh dengan kata-kata mencoba. Mencoba berarti dia sudah siap-siap nggak bakal bisa. Saya coba dulu. Ya, tapi ketika ya udah saya lakukan. Dia dalam hati udah tahu saya bisa. Tapi ketika saya mencoba, dalam hatinya dia bilang, saya nggak bisa. Saya coba makanya. Ya nggak sih? Sadar nggak kamu energinya? Ketika kamu, aku coba dulu deh mbak, gitu. Kok coba sih? Ya dilakukan dong, aku bilang gitu. Dulu aku trigger banget. Nah, setelah releasing aku baru paham. Kalau mencoba itu adalah sesuatu yang sebenarnya kamu nggak yakin bisa melakukan itu. Benar. Nggak yakin, ragu-ragu. Sebenarnya gue bisa apa enggak nih gitu. Jadinya Exactly. gue coba. Iya, Aku coba. exactly. Berarti ragu, ragu sama diri sendiri mungkin atau ragu sama apapun itu. Iya, Energinya beda betul. ya benar. Betul, beda energinya beda sekali gitu ya. Kalau misalnya kamu mau nggak gitu ya. Jadi lepasinlah keinginan untuk mencoba dan kamu benar-benar duduk dengan emosi itu. Duduk dengan emosi kepengennya gitu kan. Ya dilepas aja gitu. Melepas itu kan keputusan. Bukan kita ngeliat-ngeliat udah lepas, belum ya udah lepas belum ya. Kan nggak seperti itu gitu. Ya kan Nurul? Iya, benar. Ya. Kadang kalau misalkan udah ngelepas juga kita nggak sadar, ini Yes. udah benar. Kita nggak, kalau aku sendiri pengalaman aku nggak ada pertanyaan, ini udah lepas atau belum ya? Ya kalau misalkan sesi releasing aku saat itu udah selesai, ya udah, aku misalkan bangun, aku melakukan aktivitas yang lain, terus tiba-tiba misalkan ada gain atau misalkan sadar, oh kok begini begini gini ya? Oh iya ternyata ini gini. Mungkin dari situ dikatakan baru bahwa reelsnya berhasil gitu. Tapi kalau misalkan ini reelsing gue berhasil nggak ya? Kok gue nggak dapat dapat kayak ya nggak akan dapat kayak gitu. Bener banget, itu yang disebut barter ya nggak sih? Seperti kata Pak Paiman ya, susah banget coach rilis barter, selalu muncul lagi. Sudah dijawab oleh Nurul ya Pak ya. Jadi apapun yang muncul ya dilepas, bukan dipertanyakan kok muncul lagi gitu ya. Karena kita releasing itu ibarat mengupas kulit bawang
ya. Jadi kalau seandainya kulit bawang itu kan kita udah buang nih yang satu ini, terus muncul kulit berikutnya, kan sama bentuknya, tapi yang ini pasti udah lepas, yang ini ya untuk dikupas lagi, dilepas aja gitu, ya nggak sih? Sampai kapan? Ya sampai selesai, sampai kita memutuskan udahan, selesai, ya nggak sih? Nah disitulah baru ada permatanya. Tapi kalau seandainya kok muncul lagi, ya so what? Yang muncul layer berikutnya, lepas aja gitu ya. Releasing itu teman-teman seperti kata Lester ya, keep it simple sweetheart ya, permudah aja. Ya Nurul ya. Iya benar. Iya, jadi nggak usah diribetin, releasing itu simple banget ya. Seperti saya selalu mengingatkan, Sedona Method itu adalah tools yang sangat simple tapi powerful. Saking simpelnya karena pikiran kita itu complicated dan rumit ya. Kita mempertanyakan itu proses terus-terusan. Padahal sesimpel releasing itu ngelepas semuanya, lepasin aja. Sampai kapan? Sampai kita nggak terpengaruh. Ya, kalau masih terpengaruh, ya rilis aja lagi. Ya, keep it simple, sederhana. Ya, jangan terus dipertanyakan, kok nggak lepas-lepas sih? Yang muncul adalah kok nggak lepas-lepas sih? Ya udah, berarti itu aku duduk lagi sama emosi, kok nggak lepas-lepas? Ya aku lepasin. Udah, keep it simple. Ya Nurul ya. Iya Kak Sria. Terima kasih teman-teman yang sudah ada di sini ya, bahkan ini ada dari Melbourne ya, sudah hadir. Terima kasih banyak sudah mau membantu diri sendiri ya, karena nggak banyak ya orang yang mau membantu dirinya sendiri. Jadi saya sangat menghargai teman-teman yang memang mau duduk sama emosinya untuk melepaskan semua yang bukan kamu, karena kebahagiaan dan keberlimpahan dan kebahagiaan itu saat ini sudah selalu ada ya, nggak pernah kemana-mana. Apapun yang kamu cari melalui pengalaman-pengalaman itu ya sebenarnya sudah ini. Ketika kamu menyadari ini, maka pengalaman-pengalaman yang kamu inginkan itu mengikuti. Jadi bukan kebalikannya, bukan kamu releasing untuk ngedapetin itu. Kamu tahu ini udah dapat, maka baru kamu bisa deh ya mendapatkan apapun itu. Ya either uang banyak ya, relationship yang harmonis seperti Nurul uangnya banyak juga ya, kesehatannya turun berapa kilo udah ya, dari goal yang lama sampai sekarang gitu ya. Kalau Nurul sudah membuktikan semuanya gitu ya. Kenapa? Karena Nurul itu persisten mau bantu dirinya sendiri, private coachingnya iya gitu ya, ikutan workshop hampir semua gitu ya. Dari mana duitnya? Karena Nurul kan kalau saya teman-teman iya exactly mikir kan gitu kan, aku kan cuma karyawan, kan banyak tuh Nurul, aku kan cuma karyawan. Kalau kayak Mbak Ika, kita ngebandingin sama Mbak Ika gitu kan, dia kan pebisnis gitu, ada duitnya. Nurul karyawan juga, Mbak Ayu karyawan juga teman-teman ya, banyak teman-teman yang lain karyawan, bisa. Ada aja seperti Nurul bilang. Ya pasti disediakan gitu ya. So kalau misalnya kamu teman-teman ya memang mau mengizinkan diri sendiri untuk membantu diri kamu sendiri, karena semuanya untuk kamu ya, bukan untuk kita ya. Kita hanya mengingatkan aja apa yang mungkin dari releasing ini ya. Kamu silahkan ketuk link di bio ya, atau kamu komen di kolom komentar ya untuk ikutan workshop atau booking private coaching ya. I think itu dulu ya. Terima kasih banyak Nurul sudah ada di sini, sudah menginspirasi. Sama-sama ya. I love you all very much. Bye for now. Dah. Bye. Bye.